Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum kita membahas tentang Mazmur, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami mau membaca kitab Mazmur pasal 3, bicara kepada kami Bapak, supaya pembacaan kami ini bisa kami pahami lewat pertolongan Roh Kudus dan kami mendapatkan remanya. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk, Bapak Ibu, kita buka Mazmur pasal 3 ya. Ya, Mazmur pasal 3 ini cuma beberapa ayat Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu ya, bisa setengah jam seperti biasanya atau cuma beberapa menit aja. Tapi coba kita baca ya. Mazmur pasal yang ketiga. Ya, kita akan membaca ayat yang ke ke satunya ya, bersama saya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh ya. Mazmur Tuhan ketika ia lari, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku ya. Kita mengatakan begitu ya, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu. Kalimatnya begitu. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, hanya beberapa ayat saja dari Mazmur pasal 3 ini. Yang menarik tentunya ketika saya baca barusan, Mazmur 3 ini ditulis ketika dikatakan kesaksian Daud sendiri nih ya, bahwa ia lari dari Absalom anaknya. Dan kalau Bapak Ibu membaca di Perjanjian Lama, Absalom, anak sulung dari Daud ini, itu memang memberontak kepada bapaknya ya. Ya, banyak alasannya. Karena ya mungkin dia merasa dia tampan ya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama kan dari anak-anak Daud lainnya, ialah yang paling tampan. Tapi dia juga memiliki kesalahan karena dia, maafkan saya, kalau kita baca, meniduri, ya, memperkosa adik tirinya sendiri. Jadi ada sikap dari Absalom yang tidak harmonis gitu ya dengan Daud. Padahal sebagai anak sulung mungkin saja Absalom itu memang sudah digadang-gadang oleh Daud untuk meneruskan tahtanya. Karena kalau kita membaca dari Mazmur 3 ini ya, saya coba cross check lagi ya, saya lupa ingat samar-samar gitu. Apakah peristiwa Absalom memberontak ini terjadi sebelum peristiwa Batsheba ya? Kayaknya sih seperti itu. Jadi kalau Salomo itu belum lahir ya, maka tentu dalam konteks Mazmur 3 ini anak sulung Daud, Absalom lah yang semestinya menjadi menjadi orang yang akan mewariskan, ya, diwariskan tahta Daud itu.
Faktanya dia berontak dan dia sempat menduduki tahta Israel cukup lama dengan dukungan dari para pembesar-pembesar Israel. Dalam hal ini orang-orangnya Daud juga banyak yang pro sama Absalom. Dan pemberontakan ini rupanya diikuti oleh angkatan bersenjata yang cukup kuat, sehingga Daud terpaksa harus meninggalkan istananya. Dia lari ke padang gurun Yehuda. Dan dalam konteks inilah Mazmur 3 dituliskan. Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyak lawanku." Lawan di sini ketika Daud tulis lawan itu bukan cuma anak-anak buahnya yang memberontak, yang mendukung Absalom sehingga memberontak kepada dirinya, tapi lawanku di sini juga bicara mengenai anaknya sendiri, Absalom. Ya, saya nggak bisa ngebayangin rasa yang ada di hatinya Daud ketika dia tahu bahwa anak kandungnya sendiri yang memberontak kepada dia. Mungkin perasaan marah iya, kecewa iya, kesel iya. Tapi juga biar bagaimanapun anak kan darah daging sendiri. Saya pernah berkhotbah tentang peristiwa pemberontakan Absalom ini. Terus saya pakai imajinasi saya. Ini khotbah udah bertahun-tahun lalu. Mungkin nanti kalau saya dalami lagi saya mendapatkan hal yang baru, hikmat yang baru dari Roh Kudus. Tapi seingat saya dulu, saya ketika mendalami ini, saya berkata bahwa mungkin rasa cintanya kepada Absalom ini yang membuat Daud akhirnya melarikan diri dari istananya. Karena dia masih mungkin belum bisa membaca peta politiknya, sehingga kalau dia langsung berperang terbuka dengan anaknya, itu akan membuat perasaannya semakin hancur. Maka dia memilih untuk melarikan diri karena mungkin berpikir dia bisa memulihkan hubungan antara dirinya dengan si Absalom ini dengan lebih elegan, sehingga tidak terjadi perang terbuka. Makanya kalau kita membaca nanti cerita berikutnya, orang yang membunuh Absalom ini itu benar-benar membuat Daud kecewa, ya. Karena Daud memang tidak berniat sama sekali untuk membunuh anaknya, karena biar bagaimanapun dia mencintai Absalom. Cinta seorang bapak kepada anaknya tuh begitu, ya. Meskipun faktanya sang anak sudah mengkhianati, ya terluka, tapi ya namanya cinta orang tua ya kepada anak ya seperti itu. Jadi betapa banyaknya lawanku, banyak orang menyerang aku, ya. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena Daud kan kabur dari istana. Jadi orang sudah mentertawakannya. Hahaha gitu ya. Allah tidak lagi berada di pihak Daud. Allah sudah berada di pihak Absalom. Karena ukuran dunia kan begitu ya. Ukuran dunia tuh kalau ada orang diberkati, naik pangkat, ya kaya raya, wah Tuhan ada di pihaknya. Kalau tiba-tiba seseorang itu di PHK, kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, jadi miskin, Tuhan sudah tidak di pihaknya lagi. Kita tuh terlalu gampang menghakimi orang atau menilai orang dari semata tampilan duniawinya. Ini yang memang ya harus dikoreksi lah ya. Itu makanya kan saya berkali-kali bilang dalam tarusan ini juga berkali-kali bilang ketika Tuhan izinkan saya jadi gembala, saya nggak mau itu pendeta atau gembala atau pengkhotbah atau pekerja pakai seragam khusus. Nggak, itu bahkan kolar ya, kolar itu pakaian pendeta yang Bapak Ibu tahu ada putih itu ya. Saya punya beberapa, dulu udah saya buang. Kemarin anak saya Cishon itu lagi tugas berkhotbah, dia cari itu, saya bilang udah Papa buang gitu. Saya juga agak nyesel kenapa dibuang, karena saya berpikir itu nggak penting buat saya, ternyata untuk tugas-tugas bagi anak mungkin penting gitu ya. Mungkin disimpan satu aja, tapi ya nggak apa-apa. Karena bagi saya memang itu yang membuat akhirnya orang itu dinilai dari pakaiannya. Ya. Kalau pekerja, sejak awal saya nggak pernah buatkan seragam atau paksakan untuk ada seragam. Nggak usah gitu. Seumur-umur kita gereja yang saya gembalakan tuh buat seragam tuh mungkin sekali ya. Waktu pentahbisan gereja, seingat saya itu ya.
atau pas momen apa gitu kita buat batik sama gitu. Tapi setelah itu saya bilang nggak perlu begitu ya, nggak harus begitu. Itu tradisi. Ya. Imam-imam di Bait Allah itu memakai atau punya pakaian keimaman itu justru membuat orang tersebut menjadi tinggi hati dan sok rohani. Kalau kita baca di Alkitab itu ya konteksnya kenapa imam besar itu punya pakaian khusus ya karena memang dia harus menghadap Allah ya, dalam konteks perjanjian lama. Jadi imam itu ya ada pakaian yang warna khusus ya. Terus juga memakai atribut-atribut khusus karena memang dia harus menghadap Allah di ruang Maha Kudus. Dan dia mewakili Allah begitu. Tapi dalam konteks perjanjian baru kan ibadah kita itu kata Yesus sendiri bukan lagi di kuil, di Bait Allah, bukan juga di gunung-gunung. Yesus kan bicara itu kepada perempuan Samaria itu kan. Tapi beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi atribut-atribut lahiriah itu bagi saya udah nggak penting lagi. Ketika Yesus berkata ibadah yang sejati itu dalam roh dan kebenaran. Ya. Makanya saya juga sudah tidak terlalu pedulikan sebenarnya liturgi contohnya. Ya. Di gereja kami beberapa kali saya mau misalnya dua bapak kami di awalnya dua bapak kami di belakang, awalnya dua bapak kami di tengah-tengah ya. Saya rubah aja sama mau saya aja gitu. Karena bagi saya kalau saya lagi kepengen ya dalam hati saya pengen di depan, cocok di depan. Tapi kemudian hari kalau saya merasa udah nggak cocok di depan nih, kayak di tengah-tengah ya dirubah aja gitu. Nggak ada sesuatu yang sifatnya duniawi yang saya tempatkan lebih tinggi daripada yang lainnya. Hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya nggak khotbah lagi di mimbar. Mimbar saya geser. Yang berdiri di mimbar itu adalah worship leader. Yang tempat saya berkhotbah, kalau Bapak Ibu lihat di hari Minggu di YouTube itu, saya duduk di meja. Maksudnya duduk di kursi tapi ada mejanya gitu. Saya tidak lagi berdiri di mimbar. Karena ya tadi, bagi saya berdiri di mimbar itu ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman saya karena konteks saya hari Minggu itu sekaligus juga mengajar, ya saya kepengen di meja dan duduk juga karena ya saya lebih nyaman juga duduk. Karena di tempat kami itu kamera yang kami miliki dan SDM-nya belum ada untuk membuat membawa kamera itu mengikuti saya. Saya kan terbiasa kalau zaman dulu tuh khotbah itu ya turun mimbar ya, menghampiri jemaat ke kiri ke kanan ya. Tapi di The Way selain ya kameranya masih terbatas, SDM-nya juga masih terbatas, jadi kameranya tuh hanya statis saja ya. Ada 3 kamera, kami puji Tuhan punya 3 kamera, tapi statis bentuknya. Jadi kalau saya geser ke kiri dikit aja, itu pasti udah out of frame, sudah keluar dari frame ya kamera. Jadi ya batasan saya cuma mimbar aja, dan saya berpikir kalau begini ya saya duduk aja gitu. Supaya saya benar-benar duduk dan in frame terus gitu. Sebab kalau saya berdiri ya kadang-kadang agak geser ke kiri, out of frame, keluar dari frame gitu kan. Supaya saya tidak keluar dari frame, ya udah saya duduk aja. Jadi tidak terlalu penting gitu. Nanti mungkin beberapa lama lagi saya berasa, saya mau berdiri lagi lah di mimbar, ya mungkin akan berubah. Jadinya yang saya mau katakan bahwa kita jangan menilai orang itu dari tampilan-tampilannya itu. Sebab tadi ya, Daud itu ketika terusir dari istana, Daud merasa banyak orang berkata tentang dirinya, Allah sudah tidak bersama Daud lagi. Tapi yang penting di dalam Mazmur 3, meskipun orang banyak menghakimi dia bahwa Allah tidak lagi berada di pihak Daud, tapi Daud dalam Mazmur ini berkata, tapi engkau Yehova, engkau Yahweh adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan yang akan mengangkat kepalaku. Dan dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah ini juga bahasa alegoris. Ini ingat, Mazmur nih. Jangan ditafsirkan bahwa Yahweh itu tinggalnya di gunung. Meskipun kalimatnya, Yahweh menjawab aku dari gunungnya. Ini konyol banget nih kalau Bapak Ibu ada yang menafsirkan seperti ini. Ini kan bahasa prosa, saya berkata berkali-kali. Bahasa yang Allah itu dimanusiakan, ya. Allah tinggal di gunungnya. Padahal kan Allah kan tidak tinggal, orang dia roh kok. Dan dia maha.
Ya, bagaimana mungkin Allah itu hanya tinggal di gunungnya saja? Berarti gunungnya cuma satu, enggak gitu. Jadi pemahaman bahwa Allah itu di surga tinggal di tahtanya. Tahtanya tuh di otak kita tuh satu kursi besar, kursi mewah gitu. Enggak gitu. Allah itu roh. Ya. Jadi tahtanya Tuhan itu, tahtanya Allah itu jangan kau pikirkan seperti tahtanya raja atau kursi presiden atau kursi raja yang bisa kau lihat di film maupun di kehidupan nyata di 2024. Tidak seperti itu. Jadi gunungnya Allah di sini maksudnya ya, Tuhan menjawab setiap seruan Daud dari tempatnya yang kudus. Nah, itu bahasanya begitu. Ya. Dan Daud tetap yakin bahwa dimanapun dia dibaringkan Tuhan untuk tidur, untuk bangun, Tuhan selalu menopang dia. Dan ada kalimat tadi, meskipun orang banyak meragukan Allah masih ada di pihak Daud, tapi Daud berkata dengan iman, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya. Kenapa? Karena aku yakin engkau akan memukul rahang semua musuhku. Sebab dari Tuhan datang pertolongan. Nah, Mazmur 3 ini mengajarkan bagaimana kita mengekspresikan iman kita. Di tengah masalah, di tengah penderitaan, di tengah hantaman bertubi-tubi yang kita alami. Bagaimana kita beriman itu? Bagaimana kita bersikap itu? Daud melarikan diri dari Salomo itu bukan semata karena ketakutan. Tapi dia tentu menggunakan hikmatnya seperti yang saya bilang tadi. Meskipun ini area tafsir, tapi Daud mungkin lebih baik lari dulu daripada langsung konfrontir perang dengan Absalom. Karena dia harus membaca situasi siapa yang ada di belakang Absalom. Kok anaknya ini berani berontak kepada dia? Sebab kalau langsung perang terbuka, bisa saja dia yang mati atau anaknya yang mati dan dia tidak akan menemukan jawaban yang baik. Maka dia melarikan diri, ya udahlah, ya, karena dia percaya kalau kita membaca Mazmurnya ini bahwa tahta itu diberikan Allah kepadanya. Kalau Allah yang memberikan, maka Allah yang pasti akan menempatkannya atau mengembalikannya kembali. Makanya dia melarikan diri, berharap-harap mungkin dalam logika dia, dalam hati dia, Absalom dan dia bisa bertemu, saling memaafkan dan kemudian kembali lagi dalam posisi yang semula. Daud sebagai raja, Absalom sebagai pewaris tahta. Tapi ternyata jalan Daud bukan jalannya Tuhan, rencana Daud bukan rencananya Tuhan. Kita tahu Absalom mati dibunuh dan Daud kembali. Tapi kembali bukan dengan sukacita karena musuhnya dikalahkan. Dia kembali dengan hati yang hancur karena dia harus merelakan anak yang dia kasihi, yang paling tampan, permulaan dari kejantanannya Absalom itu mati mengenaskan. Jadi dari Mazmur 3 kita belajar bagaimana kita harus menyikapi hidup kita. Masalah bertubi-tubi mungkin sedang kita alami. Masalah kesehatan mungkin. Masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, anak pertama dengan anak yang terakhir mungkin. Atau masalah ekonomi. Bisnismu tidak running well mungkin. Usahamu lagi tersendat mungkin. Dengan otak kita memprediksi mungkin beberapa bulan kita akan kolaps. Nggak tahu harus bagaimana menjalani hidup dalam beberapa bulan ke depan. Tapi belajar dari Daud di Mazmur 3 ini kita terus harus mengandalkan Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Bahwa meskipun banyak musuh mengepung kita, aku percaya Tuhan akan menolongku. Pertolongannya ada untukku. Nah, ini kan ekspresi iman Bapak Ibu. Ya, dalam tensi, dalam tingkat yang berbeda, saya juga sedang mengalami itu. Nggak tahu Bapak Ibu lebih berat atau saya lebih berat, tapi setiap manusia pasti punya masalah kan? Tapi saya belajar mengikuti Daud ini, terus beriman. Meskipun juga terus melakukan apa yang bisa saya kerjakan. Daud keluar istana itu dia punya strategi. Langkah yang dia ambil. Ya. Nah, ketika kita punya masalah, jangan kita semata juga menggantungkan hidup kita sama Tuhan saja. Tapi kita juga memakai logika kita, memakai akal kita yang memang dari Tuhan itu kan. Untuk kita mengambil keputusan, apa yang bisa kita ambil keputusan dari otak kita, dari akal kita, dan kita menyerahkan kemudian sisanya kepada kasih karunia Tuhan buat kita. Ya. Jadi, ora et labora itu loh. Berdoa iya, bekerja juga iya.
Jangan jadi orang yang dikit-dikit semata-mata semuanya bergantung penuh sama Tuhan. Itu bagi saya bodoh juga gitu. Sebab kalau semua masalah kita serahkan sama Tuhan, ya buat apa saudara hidup gitu. Saudara tidak akan menjadi orang yang dewasa gitu. Saudara selama ini kan sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Kalau kita ada berkatnya, bisa sampai ke sana. Kan supaya kita semakin paham akan banyak hal. Sama dalam hidup ini juga jangan kita berserah penuh. Ya. Jangan juga terlalu rohani-rohani, saya berserah penuh sama Tuhan. Itu tidak salah, tapi kalau saudara berserah penuh sama Tuhan, terus saudara ngurung diri di kamar, diam diri, tidur doang. Kerjaan saudara nggak ngapa-ngapain, nggak mikir gitu, gue harus ngapain gitu ya, cuma berserah penuh sama Tuhan, itu bodoh namanya. Maafkan saya, itu bodoh. Kalau ada pendeta lain mengatakan, hamba Tuhan lain, kita harus berserah penuh sama Tuhan, artinya kita udah pasrah aja. Biarkan Tuhan yang bertindak. Kalau saya berbeda. Pasrah itu bukan begitu. Pasrah itu seperti Yesus. Dia punya pikiran kan di Getsemani itu. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, Bapa, kehendakmu. Itu kalau saya aplikasikan dalam hidup kita. Kalau kita punya masalah, ya udah kita ayo kerja. Yang kita bisa kerja. Ada masalah nih, ya udah kita kerja semampu kita. Ya. Sambil kita memasrahkan semuanya kepada Tuhan, tapi kita do the best gitu. Yang kita bisa buat, ya buat yang terbaik. Ya. Kalaupun gagal, ya udah berarti kita paling tidak percaya Tuhan tidak izinkan itu kita lewati. Kita tinggal tenangkan diri, ketemu jalan lagi, kerjain lagi. Ya. Jangan jadi orang yang untuk hal-hal yang remeh-remeh itu nunggu suara Tuhan dulu. Itu menggelikan bagi saya. Diajak untuk melayani, dan kebetulan juga pas diajak juga itu bukan hari kerja. Dan diajak untuk melayani, mengunjungi orang, ya, satu gereja dengan kita yang pendeta kita ngajak kita itu karena dia lihat kita dekat dengan orang itu. Ya, terus diajak sama pendetanya, yuk Pak. Karena pendetanya berpikir, ya ini orang nih kalau diajak untuk mengunjungi atau mendoakan orang ini pasti ikut nih. Karena apa? Karena dilihatnya dekat. Kalau di gereja tuh duduknya selalu samping-sampingan. Ada acara di gereja, acara yang dilihat pendetanya mereka selalu berdua. Terus pas diajak sama pendetanya, yuk kita kunjungi si Pak A, yuk. Saya baru dapat kabar dia sakit tadi. Yuk Pak, kita ikut. Oh sebentar Pak, saya doa dulu. Apakah ini tugas dari Tuhan buat saya apa tidak? Saya mau gumuli dulu. Ya ini konyol bagi saya. Ya. Diajak pelayanan. Ya. Pendetanya tahu dia bisa main musik. Misalnya gitu ya. Terus juga orang ini mau diajak pendetanya jadi pelayan musik karena orang ini selalu aktif. Hari Minggu selalu ada di gereja. Pendetanya berpikir, ya kalau cuma datang ke gereja doang jadi jemaat sedangkan dia punya skill musik yang luar biasa, ya kenapa nggak melayani aja sekalian hari Minggu? Dengan pikiran itu pendeta itu kemudian mengajak, Pak, yuk melayani yuk. Karena berpikir kan, lo kan setiap hari Minggu juga ke gereja gitu. Jadi nggak akan membuang waktu yang lain. Memang ke gereja, selalu ke gereja, setiap hari Minggu selalu ada di gereja, ya sekalian aja melayani. Pendetanya kan juga tentu kalau ngajak saudara itu pasti kan udah hitung-hitungan juga. Ya. Masa pendetamu ngajak saudara melayani jadi pemain musik tapi pendetamu tahu kok nggak bisa main musik, baca not aja nggak bisa, nyanyi aja fales, kan nggak mungkin diajak orang-orang begitu untuk jadi singer. Tapi kalau pendetamu tahu suaramu bagus, apalagi pendetamu pernah lihat TikTokmu, Instagrammu, YouTubemu, kau sering cover lagu duniawi, wah bagus juga ini jemaat gue nih. Ya udahlah, ya. Toh hari Minggu juga aktif di gereja, daripada cuma jadi jemaat aja, yuk melayani hari Minggu jadi singer. Nanti kalau udah menyukai, udah punya pengalaman, ya nanti jadi WL juga boleh. Terus jawabmu apa? Sebentar ya Pak Pendeta, saya berdoa dulu sama Tuhan. Boleh nggak? Atau Tuhan suruh saya seperti ini? Itu bagi saya hal yang konyol, saudara. Hal yang konyol. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita bisa ambil keputusan sendiri. Kalau memang itu bisa kita lakukan. Nggak perlu bertanya sama Tuhan.
Tapi banyak orang Kristen yang bersembunyi dalam hal-hal yang sepertinya rohani padahal tidak rohani. Ya, jangan pasrah yang seperti itu. Kalau kita bisa berbuat, kita tahu yang kita perbuat itu untuk kebaikan kita dan juga kemuliaan Tuhan, kerjakan. Ya. Tapi juga jangan ngoyo. Kalau berhasil jangan terlalu menganggap itu karena keberhasilanku. Kalau gagal juga jangan depresi dan marah-marahin Tuhan juga. Ya lewati aja. Kalau mentok, ya tinggal kita percaya bahwa ini berarti bukan jalan dari Tuhan. Kita belokin dikit lagi sambil merenungkan, terus atau ke kiri atau ke kanan. Nah, kerjakan itu. Kita belajar dari Mazmur 3 bagaimana perasaan Daud ketika anak yang dia sayang Absalom itu memberontak kepadanya. Dan dia terus mengandalkan Tuhan. Ya. Dan ketika mengandalkan Tuhan, akhirnya dia kembali ke tahta itu. Kalau Tuhan yang sudah memberi, nggak ada yang bisa mengambilnya. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat kau naik, nggak ada yang bisa menurunkannya. Tuhan seperti itulah yang mestinya kita imani dan kita beritakan kepada banyak orang. Sehingga setiap kita tahu kapasitas kita. Bagian mana yang harus kita lakukan, bagian mana yang bagiannya Tuhan. Semoga paham, semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan, kami sudah belajar dari Mazmur 3, kami dapatkan rema bagaimana dari pembelajaran Daud ketika anaknya Absalom berontak. Kami harus mengekspresikan apa yang harus kami lakukan di masa depan. Kami tidak mau lagi menjadi orang yang terlalu bergantung penuh sama Tuhan sehingga dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit bergumul dulu. Kami mau juga menyadari bahwa kami ada hari ini karena kami sudah diperlengkapi oleh yang namanya hikmat, akal budi, pengertian, kepintaran, hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kerjakan apa yang bisa kami kerjakan dan menyerahkan sisanya kalau kami tidak bisa kerjakan kepada kemurahan Tuhan saja. Pengertian ora et labora dalam bahasa Latin itu mau kami pahami dengan sungguh. Bagian kami kerjakan, sisanya kami serahkan pada kuasa Tuhan untuk menyempurnakan atau meluruskan kalau kami salah melangkah. Kami mau belajar punya hati seperti Daud yang terus mengandalkan Tuhan dalam situasi yang paling buruk ketika anaknya memberontak kepadanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, selamat istirahat, dan jangan lupa hari Minggu besok kita kembali beribadah bersama. Dan saya sudah selesaikan kan 33 seri pengajaran saya soal kristologi dalam konteks Tritunggal, dan minggu besok kita akan membahas soal Allah, tentang Yahweh, tentang Bapa dalam konteks Tritunggal. Ini menarik juga ya, dalam juga. Saya mengajak Bapak Ibu yang mau belajar, mau beribadah bersama untuk join dalam ibadah jam 11 dan ibadah online jam 7 malam hari Minggu besok. Saya mendalami lagi ya tentang perkataan dan pengajaran Yesus ya. Temanya di hari Minggu sore jam 7 malam, yakni dari Lukas 4 ayat 19, tahun rahmat Tuhan. Apa sih maksudnya tahun rahmat Tuhan itu? Ya, kita coba dalami dari perkataan dan pengajaran Yesus ini. Sampai jumpa dan terus semangat dalam Tuhan. God bless you.